Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Ya. Saya kenapa? Sakit. Oke. Kita doakan mudah-mudahan sehat, cepat sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, Allahu Akbar. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, sa. Oke, mantap. Jadi hari ini kita akan belajar berpikir, pelajaran berpikir komputasional. Ya, jadi minggu lalu kita sudah mengenal sedikit tentang berpikir komputasional. Ya, siapa yang tahu apa itu berpikir komputasional? Tunjuk tangan. Masih ingat? Masih ingat? Ya, gimana Fari? Berpikir seperti komputer. Ya, tepuk tangan untuk Fari. Ya, kurang lebih berpikir seperti komputer. Artinya apa? Mempunyai urutan atau terstruktur seperti itu. Ya, jadi jangan dilupa. Ya, berpikir komputasional itu berpikir seperti layaknya komputer yang diprogram mengikuti perintah. Lalu di sini ada pertanyaan. Oke. Apabila kamu ingin membuat mie instan, apa saja langkah-langkahnya? Merebus air. Lalu membuka bungkus berarti ya. Membuka bungkus mie. Yang ketiga, bumbu dulu atau mie dulu? Oke, masukkan mie ke air mendidih ya. 4, bumbu terakhir atau lagi direbus? Oh, terakhir berarti ini nunggu matang dong. Ya, berarti apa? Oh, matang, ditiriskan. Lalu masukkan bumbu. Ya. Dari membuat mie instan ini kita tahu kalau mengerjakan sesuatu harus apa? Ada caranya, pintar. Terus? Ya, ada stepnya, ada caranya, dan berurut. Kira-kira bisa nggak kamu masukin mie dulu baru air? Nah, nggak enak nanti mie-nya, betul? Oke, jadi kalau berpikir komputasional pun begitu. Kamu melakukan sesuatu itu harus berurutan. Ya, seperti komputer, kan nggak mungkin tiba-tiba nyala. Kan harus ada dinyalain dulu CPU-nya. Itu kalau masih
yang pakai CPU. Tapi kalau udah seperti laptop, tinggal klik tombol apa? Power, pintar Atari, ya. Ya, sekarang kita akan melakukan ice breaking. Siap tidak? Siap tidak? Sekarang berdiri dulu semua. Oke, ini adalah ice breaking senam otak kanan dan kiri. Supaya apa? Supaya kamu lebih konsentrasi. Oke? Lebih semangat juga. Ya, boleh diikuti nyanyinya tapi sambil diikutin gerakannya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah ice breaking kita sebelum masuk ke materi. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang berpikir komputasional. Nanti ada 4 prinsip di sana di dalamnya. Oke, jadi yang pertama ini adalah komputasional. Belajar berpikir komputasional. Ya, apa itu berpikir komputasional? Itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah. Seperti apa? Tuh, tadi yang pertama sudah kita buat apa? Cara membuat mie instan. Ya. Ini itu juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi masak mie instan pun ada caranya. Jangan kan itu, kita mau ke sekolah pakai sepatu aja, untuk menuju sekolah kan harus pakai sepatu. Apa sepatunya ditenteng terus naik motor? Bisa gak kira-kira? Bisa. Cuma ribet atau sulit ya. Membantu memecahkan masalah dengan jelas. Contohnya kita membuat kue, ya nggak beda jauh dengan mie instan, ya. Artinya ada langkah-langkahnya untuk kita apa? Menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tugas yang harus kita kerjakan. Nah, lalu kita masuk ke prinsip komputasional. Ada 4 nih. Ini yang pertama adalah dekomposisi. Ada yang tahu dekomposisi? Memecah masalah. Betul. Jadi masalah yang rumit itu
yang tadinya besar, kamu pecah-pecah. Kalau kita ibaratkan seperti apa? Pizza. Apakah kamu di sini semua makan pizza sekaligus satu loyang? Enggak, pasti kan dipotong-potong. Kadang-kadang iya, yang kecil. Udah gede. Wah, Fahri. Tepuk tangan untuk Fahri. Makan pizza seloyang besar. Yang large berarti dong. Wow, gitu. Ya. Jadi dekomposisi memecah masalah menjadi bagian kecil lebih mudah diselesaikan. Contohnya mengadakan pesta ulang tahun. Siapa yang di sini pernah mengadakan pesta di sekolah? Sakinah. Coba Sakinah, apa langkah-langkah kamu dulu waktu mau ulang tahun di sekolah? Coba jelaskan langkah-langkahnya. Apa yang harus disiapkan? Coba Sakinah. Ya, coba, nggak apa-apa, kita belajar. Kita harus apa? Ya, dideketin mic-nya. Oh, oke, coba yang ini. C. Oke, beli kue, kata Sakinah. Kue, habis itu beli bingkisan. Beli bingkisan, deketin mic-nya. Beli bingkisan ya tuh berapa? Oke, beli kue, beli bingkisan, terus jajanan, ya. Sama dekorasi itu untuk kelas. Berarti menghubungi wali kelas dulu ya. Iya. Jadi tepuk tangan dulu untuk Sakinah. Oke, kita lanjut ke prinsip yang kedua. Di sini ada pengenalan pola, mencari kesamaan pola dari berbagai hal. Pengenalan pola membuat kita lebih efisien dalam menyelesaikan sesuatu atau masalah. Pengenalan merupakan bagian penting dari berpikir komputasional. Contohnya, kamu mau ke sekolah, tadi kan membuat mie instan. Sekarang kamu mau ke sekolah. Apa langkah-langkah kamu mau ke sekolah? Apa yang kamu lakukan sehari-hari ya? Bukan contoh yang sudah ada Pak Irfan kasih. Coba Radit. Bangun, tidur, habis itu mandi, makan, terus pakai sepatu, terus ke sekolah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Radit. Kita harus perjelas juga tadi. Bangun, terpisah, tidur, terus mandi. Jadi bangun tidur apa bangun dulu tidur lagi nih jadinya Dit? Coba pakai mic. Bangun tidur. Bangun tidur, mandi. Habis mandi, sarapan. Terus ke sekolah. Iya. Iya. Tepuk tangan untuk Radit. Udah berani dia memberikan contoh. Ya. Ya sampai sini. Tadi kan apa yang kurang kira-kira Nadifa? Pakai baju. Coba, ini deh Ferlan. Apa aja yang kekurangan? Nggak pakai baju, Mak. Nggak pakai baju berarti tadi langsung ke sekolah. Ya. Nggak pakai baju, nggak pakai sepatu, ya. Nggak bawa jajan. Nah, jadi benar. Tepuk tangan untuk Ferlan dulu deh. Oke. Jadi dengerin, kamu berarti sampai sini itu sudah paham tentang apa? Pengenalan pola. Artinya apa? Kamu tahu kalau ada yang kurang, oh ini kurang nih, itu kurang nih. Harusnya setelah mandi pakai baju, pakai sepatu, seperti itu. Berarti sampai sini kamu sudah paham terkait berpikir komputasional yang prinsip kedua ini, gitu. Ya, kita lanjut ke prinsip yang ketiga. Di sini ada abstraksi. Wah, abstrak. Jangan lihat penjelasan ini dulu deh. Apa yang ada di benak kamu tentang abstraksi? Apa? Apa Ata? Bentuknya abal-abal. Bentuknya abal-abal. Tapi di sini berbeda. Abstraksi di sini tentang berpikir komputasional adalah mengambil informasi yang penting. Yang lain yang nggak penting nggak perlu. Jadi setiap ada sesuatu yang
banyak, penjelasan yang banyak, kamu harus bisa memilih. Wah, ini penting nih penjelasannya. Nah, contohnya nih, sehari-hari kerja kelompok mau ke rumah Sanum harus lewat Bani Saleh dulu, keluarga Titian. Itu ribet atau enggak? Ribet. Yang lebih simpel gimana coba Jafra? Yang lebih, kamu harus, misalkan rumahnya di Kalibaru, kira-kira kalau yang lebih simpel untuk kita tahu itu seperti apa untuk menuju rumahnya Sanum? Ketemuan di sesuatu tempat. Ketemuan di suatu tempat. Tepuk tangan untuk Jafra. Ini sangat simpel. Ini yang keempat. Berpikir algoritmik adalah menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Nah, ya mie instan, terus tadi pergi ke sekolah. Jadi kan ada urutannya, jelas, mudah, lebih dipahami. Dibanding kamu apa? Aku males, aku nggak tahu, karena rumit. Tapi coba kamu gunakan, ya, menyusun, disusun. Mau ke kantin aja kan ada susunannya, betul? Apa yang kamu lakukan kalau mau ke kantin? Berjalan kaki. Berjalan langsung. Keluar kelas. Dari duduk, berdiri, berjalan ke pintu, buka pintu, jalan, Sampai kaki. belok lagi, lurus sampai kan? Iya, itu namanya algoritmik. Ya, jadi susunan langkah-langkahnya itu jelas agar kamu tidak tersesat. Kira-kira ada yang pernah tersesat? Kemana Jojo? Coba Jojo ceritakan coba. Berdiri Jo, berdiri. Sini Jo, di sini. Dideketin mic-nya, nggak apa-apa, cerita. Jadi saya waktu itu tahun 2024 ingin liburan ke kampung. Tetapi saya tidak menggunakan Google Maps sehingga saya tersesat. Tepuk tangan untuk Jojo. Tepuk tangan yang keras untuk Jojo. Ya, terima kasih Jojo. Dalam hitungan ketiga buat kelompok yang rapi. 1, 2, 3. Hop. Pelan-pelan. Oke, sudah ya semua ya kelompoknya ya. Nih kelompok 1 Verlan. Kelompok 2 Zafran. Kelompok 3 Gendis. Kelompok 4 Seza. Kelompok 5 Orlin. Ditulis nama kelompok, nama-nama yang ada di kelompok. Pak, ini formnya nama-nama di kelompoknya kurang, nggak apa-apa di bawahnya atau di sampingnya. Oke, jadi bagian 1 nih ada petunjuknya. Pilih kegiatan yang benar sesuai cerita. Ya, jadi cerita yang pertama, Edo ingin menanam bunga di pot. Ya, apa langkah-langkahnya? Yang langkah-langkahnya adalah di checklist. Misalkan mengisi pot dengan tanah, kamu harus baca dulu. Edo ingin menanam bunga di pot. Apa saja langkahnya? Seperti itu. Apakah main game di HP termasuk langkah-langkah menanam di pot? Nah, kalau tidak usah di checklist seperti itu. Sama di cerita kedua, ketiga, terus bagian pola dan seterusnya ya. Dikerjakan kelompok, boleh berdiskusi ya, tapi tidak ngobrolin yang lain. Oke, kita berdiskusi untuk mengerjakan apa yang sudah kalian dapat, yaitu LKPD. Oke, siap? Siap? Oke, 1, 2, 3 dimulai. Bagaimana dengan Atta? Oke. Yes.
Oke, good. Bekerja sama. Kekurangannya yang misalkan ini nomor 1 beberapa akan kasih dia. Oke, gimana lagi? Oke, ya. Kalau soalnya banyak, kita pakai dekomposisi, dipecah-pecah. Misalkan saat nomor 1 dan 2 siapa sama siapa, seperti itu dekomposisi. Ya. Jadi masing-masing bisa mengerjakan. Gitu. Gimana Sano? Ya. Orlin, oke, kelompoknya. Ya. Oke, seperti itu. Ada yang mau tanya? Oke. Ini bunga seperti ini, bunga ini kan. Nanti kalau diulangin, nah, bunga ini terus bunga ini yang kedua kan. Nah, berarti tulisannya. Ah, gitu. Iya. Jadi itu pola yang tadi ditanyakan itu adalah pola. Kamu lihat, adakah di situ gambar? Kira-kira angka di sana itu berurutan tidak? Misalnya 1, 2, 4. Apakah berurutan? Lalu ada cek. Lalu ada bunga seperti ini, ya. Terus di sini kan titik-titik, ya mana yang berpola? Oh ini bunga A, bunga B, lalu selanjutnya apa? Seperti itu, ya pilihnya. Oke, jadi waktunya kita presentasikan per kelompok, ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Akan dipresentasikan oleh Jojo dan Atari. Cek. Ya, Jojo dulu boleh. Kelompoknya berisi 7 orang. Kelompok 1. Isi orangnya Jojo, Yana, saya, Ana, Erlan, Arsa, dan Dika. Tujuan, siswa dapat memecah masalah menjadi bagian kecil. Siswa dapat mengenali pola dari gambar, bentuk, dan angka. Siswa dapat mengenali informasi penting. Langsung isi yang kamu kerjain. Bagian 1, dekomposisi. Saya menjawabnya, mengisi pot dengan tanah, memasukkan bibit bunga, menyiram tanaman, dan membawa pot ke tempat yang kena sinar matahari. Cerita 2. Ya, yang kedua ceritanya. Cek. Menyiapkan makanan dari rumah, membawa tikar, membersihkan tempat sebelum pulang, bermain di taman. Perkenalkan Cek. kelompok Halimah Malaya. Di kelompok saya ada Radit, Arlan, Gaisan, Fahri, Gaisran, Jafran, Arka, dan Malik. Kemudian 1, dekomposisi. Kalau jawaban saya Edo ingin membuat jawabannya mengisi pot dengan tanah, masukkan bibit bunga, menyiram tanaman, membawa pot ke tempat yang kena sinar matahari. Assalamualaikum, kami dari kelompok Tiu-Tiu. Tiu-tiu. Di kelompok kami ada Kayla Arta, Gelis, Rafinsa, Sakila, dan Keisha. Di taman ada 2 kucing, 1 sepeda, 3 burung, 1 bola, dan 4 anjing. Di
Jika laporan hanya tentang hewan, pilih yang benar. A. 2 kucing, 3 burung, dan 4 anjing. 2 kucing, 3 burung, dan 4 anjing. Cek. 2 kucing, 3 burung, dan 4 anjing. Cerita 2. Di meja makan ada 3 sendok, 4 piring, 2 ayam goreng, 1 gelas jus, 1 buku. Jika laporan hanya tentang makanan atau minuman, pilih yang benar. A. 2 ayam goreng, 1 gelas jus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Deketin. 4 alien bawel. Nama kelompok beda, tentunya kandung, lupa, Nggak kedengeran. Cerita 1. Kumpul nasi bakar. Pertama, potong roti. 2. Olesi roti dengan mentega. 3. Panggang roti di satuan. 4. Beri selai. Dan 5. Sajikan di piring. Cerita kedua, mencuci tangan. Kelainan tangan dengan handuk. Basahi tangan dengan air. Gunakan sabun dan beberapa. Ya, bilas dengan air bersih. 4. Cucikan tangan dengan handuk. 5. Buang tisu di tempat sampah. Sekian dari kami kelompok 4 alien bawel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Batik Green. Anggota kami berjumlah 6 orang, yaitu Kayla Putri, Orlin, Safina, Rara, Rehana, dan Alia. Edo ingin menanam bunga di pot. Jawaban yang benar adalah 1. Mengisi pot dengan tanah. Yang kedua, memasukkan bibit bunga. Yang ketiga, menyiram tanaman. 4. Membawa pot ke tempat yang terkena sinar matahari. Jadi kalian sudah mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi itu adalah langkah-langkah kita yang berpikir komputasional. Itu ada 4 prinsipnya. Cek. Ada 4 prinsipnya. Apa saja? 1. Dekomposisi, memecah masalah. Yang kedua apa, Eko? Abstraksi. Pengenalan pola, mencari pengenalan pola, tuh, mencari kesamaan. Kalau abstraksi memilih info yang penting, dan terakhir apa? Berpikir algoritmi, menyusun langkah-langkahnya. Setelah ini kamu akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini pribadi, individu, ya. Sekarang Pak Irfan akan bagikan soal evaluasi ini. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absen. Itu adalah soal evaluasi, soal mandiri. Silakan kerjakan sendiri. Ya, yang sudah boleh kumpulkan, silakan. Kita sudah mengerjakan LKPD dan mengerjakan cek soal evaluasi, ya. Jadi apa kira-kira yang kamu dapatkan hari ini? Siapa yang mau jawab? Coba Jojo.
apa yang kamu dapatkan hari ini? Dapat mempelajari komputasional. Oke, berpikir komputasional. Nah, tepuk tangan untuk Jojo. Nah, berpikir komputasional. Dari LKPD yang kamu kerjakan, apa yang paling sulit? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, atau berpikir algoritmik? Berpikir algoritmik. Kenapa? Kenapa, Seiza? Coba, kenapa berpikir algoritmik? Apakah menyusunnya sulit? Iya, karena menyusunnya sedikit sulit. Menyusunnya sedikit sulit, kata Seiza. Siapa yang mau menambahkan? Tepuk tangan dulu untuk Seiza. Nah, jadi memang penyusunan dari sebuah pola itu mungkin sulit buat Seiza. Kalau yang sulit itu algoritmik, yang mudah itu apa? Apakah dekomposisi, pola, abstraksi, berpikir? Dekomposisi, mecahin masalah jadi yang kecil-kecil. Oke, jadi hari ini terima kasih Nadifa dan teman-teman yang lain sudah menjawab. Ya, jadi kesimpulannya, dengan menguasai prinsip ini kita bisa menyelesaikan masalah lebih mudah dan teratur. Ya, jadi coding ini tidak hanya berpikir komputasional tentang komputer, tapi untuk kita di kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, baik. Ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada. Oke, Pak Irfan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.